Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dian Retnosari dan Rahma Ayu Susana akan mempresentasikan penyakit infeksi dalam kehamilan, yaitu hepatitis. Hepatitis adalah peradangan pada organ hati yang disebabkan oleh berbagai sebab seperti bakteri, virus, proses autoimun, obat-obatan, perlemakan, alkohol, dan zat berbahaya lainnya. Bakteri, virus, dan parasit merupakan penyebab terbanyak di antara penyebab infeksi tersebut. Infeksi karena virus hepatitis A, B, C, D, atau E merupakan penyebab tertinggi, walaupun hepatitis juga bisa terjadi karena infeksi virus lainnya, seperti mononukleosis infeksiosa, demam kuning, atau sitomegalovirus. Sedangkan penyebab hepatitis non-virus terutama disebabkan oleh alkohol dan obat-obatan. Jenis-jenis hepatitis. Yang pertama ada hepatitis A. Etiologinya, virus hepatitis A merupakan partikel dengan ukuran diameter 27 nanometer dengan bentuk kubus simetrik, tergolong virus hepatitis terkecil, termasuk tergolongan picornavirus. Dengan mikroskop elektron, terlihat virus tidak memiliki mantel, hanya memiliki satu nukleokapsid, yang merupakan ciri khas dari antigen virus hepatitis A. Virus hepatitis A ditemukan di tinja berasal dari empedu yang diekskresikan dari sel-sel hati setelah replikasinya, melalui sel empedu dan dari sel epitel usus. Virus hepatitis A sangat stabil dan tidak rusak dengan perebusan singkat dan tahan terhadap panas pada suhu 60 derajat Celcius selama kurang lebih 1 jam. Lalu masa inkubasi dan transisi antara 14 hari sampai 49 hari dengan rata-rata 30 hari. Penularan hepatitis A terjadi secara fekal oral, yaitu melalui makanan dan minuman yang tercemar oleh virus hepatitis A. Gejala klinis. Gejala yang muncul bervariasi dari ringan sampai berat, berupa demam, lemas, kurang nafsu makan, mual, muntah, urin yang berwarna seperti teh, dan ikterus atau warna kuning dapat terlihat di kulit dan mata. Pada anak di bawah 5 tahun, umumnya tidak memberikan gejala yang jelas, sedangkan pada anak yang lebih tua dan dewasa, gejala yang muncul biasanya lebih berat, dan ikterus terjadi lebih dari 70%. Diagnosis. Diagnosis ditegakkan berdasarkan atas gejala klinis dan dibantu dengan sarana penunjang pemeriksaan laboratorium. Pada perabaan hati, membengkak, 2-3 jari di bawah arcus costae, konsistensi lunak, tepi tajam, dan sedikit nyeri tekan. Perkusi pada abdomen kuadran kanan atas menimbulkan rasa nyeri dan limpa kadang-kadang membesar traba lunak. Penata laksanaan. Tidak ada pengobatan khusus untuk hepatitis A. Pengobatan bersifat simptomatik atau menghilangkan gejala dan menjaga keseimbangan nutrisi. Lalu bisa dengan rawat jalan pasien, kecuali pasiennya dengan keadaan mual atau anoreksia berat yang akan menyebabkan dehidrasi, sebaiknya diinfus. Perawatan yang dapat dilakukan di rumah yaitu tetap tenang, kurangi aktivitas dan banyak istirahat di rumah, minum banyak air putih untuk menghindari dehidrasi, hindari minum obat yang melukai hati seperti acetaminophen dan obat yang mengandung acetaminophen. Hindari minuman beralkohol dan menghindari olahraga berat sampai gejala membaik. Untuk pencegahannya ada 2 macam, yaitu upaya preventif umum dan upaya preventif khusus.
Pada upaya preventif umum, yaitu memperbaiki hygiene makanan dan minuman, memperbaiki hygiene sanitasi lingkungan dan pribadi, dan isolasi pasien. Pada upaya preventif khusus, ada imunisasi pasif, dilakukan dengan memberikan hepatitis A imunoglobulin, diberikan sebagai pencegahan, dapat memberikan perlindungan tetap segera tetapi bersifat sementara, dapat diberikan segera setelah kontak atau pencegahan sebelum kontak. Lalu ada imunisasi aktif, memberikan efektivitas yang tinggi pada pencegahan hepatitis A. Vaksin dibuat dari virus yang dimatikan atau inaktif vaksin, merupakan vaksin yang aman. Lalu hepatitis B. Etiologinya, virus hepatitis B adalah virus DNA berselubung ganda berukuran 42 nanometer, memiliki lapisan permukaan dan bagian inti dengan masa inkubasi sekitar 60-90 hari. Terdapat tiga jenis partikel virus, yaitu spheris dengan diameter 17-25 nanometer dan terdiri dari komponen selubung saja dan jumlahnya lebih dari partikel lain. Yang kedua, tubular atau filamen dengan diameter 22-220 nanometer dan terdiri dari komponen selubung. Yang ketiga, partikel virion lengkap atau partikel dana terdiri dari genom HBV dan berselubung, diameter 42 nanometer. Gejala klinis. Gejala klinis hepatitis B amat bervariasi dan tanpa gejala sampai gejala yang berat seperti muntah, darah, dan koma. Pada hepatitis akut, gejala amat ringan dan apabila ada gejala, maka gejala itu seperti gejala influenza. Gejala ini berupa demam ringan, mual, lemas, hilang nafsu makan, mata jadi kuning, kencing berwarna gelap, diare, dan nyeri otot. Infeksi hepatitis B yang didapatkan pada masa perinatal dan balita biasanya asimptomatik dan dapat menjadi kronik pada 90% kasus. Lalu diagnosis. Diagnosis hepatitis B ditegakkan dengan pemeriksaan biokimia dan serologik dan apabila diperlukan dengan pemeriksaan histopatologik. Diagnosis hepatitis B kronik dipastikan dengan pemeriksaan patologi anatomik, di samping mungkin pula dengan pemeriksaan fibrotest. Pencitraan dengan USG atau CT scan dapat membantu bila proses sudah lanjut. Penata laksanaan. Evaluasi awal pasien dengan infeksi VHB meliputi anamnesis dan pemeriksaan fisik dengan penekanan khusus pada faktor-faktor risiko terjadinya infeksi gabungan, penggunaan alkohol, riwayat keluarga dengan infeksi VHB, dan kanker hati. Untuk pencegahannya ada dua, yaitu imunisasi pasif dan imunisasi aktif. Imunisasi pasif dengan pemberian imunoglobulin hepatitis B diberikan sebelum terjadi paparan dengan darah yang mengandung HBsAg positif, misalnya pada kecelakaan jarum suntik, dan pada bayi baru lahir dari ibu dengan HBsAg positif. Pemberian secara intramuskular kurang dari 24 jam setelah kelahiran. Imunisasi aktif diberikan secara intramuskuler dengan dosis pada bayi dan anak 3-4 kali dan pada orang dewasa 3 kali. Hepatitis C.
Masa inkubasi hepatitis C umumnya sekitar 6-8 minggu, berkisar antara 2-26 minggu, dan beberapa pasien yang menunjukkan gejala malaise dan jaundice dialami oleh sekitar 20-40 pasien. Etiologinya, HCV adalah virus hepatitis yang mengandung RNA rantai tunggal berselubung glikoprotein dengan partikel sferis. Inti nukleokapsid 33 nanometer yang dapat diproduksi secara langsung untuk memproduksi protein-protein virus. Gejala klinis, sama seperti virus hepatitis yang lain, HCV dapat menyebabkan suatu penyakit hepatitis akut yang kemungkinannya sulit dibedakan dengan hepatitis virus akut lainnya. Akan tetapi, gejala-gejalanya hanya dilaporkan terjadi pada 15% kasus sehingga diagnosisnya harus tergantung pada positifnya hasil pemeriksaan anti-HCV dan pemeriksaan HCV RNA yang biasanya terdeteksi lebih awal sebelum munculnya antibodi anti-HCV atau serokonversi. Diagnosa. Tidak seperti pada hepatitis B, pemeriksaan konvensional untuk mendeteksi keberadaan antigen HCV tidaklah tersedia, sehingga pemeriksaan untuk mendiagnosis infeksi HCV bergantung pada uji serologi untuk memeriksa antibodi dan pemeriksaan molekuler untuk partikel virus. Untuk penatalaksanaannya, senyawa-senyawa yang digunakan dalam pengobatan hepatitis C itu ada interferon alfa, yaitu suatu protein yang dibuat secara alami oleh tubuh manusia untuk meningkatkan sistem daya tahan tubuh atau imunitas dan mengatur fungsi sel lainnya. Lalu yang kedua ada pegylated interferon alfa, dibuat dengan menggabungkan molekul yang larut air yang disebut polyethylene glycol atau PEG dengan molekul interferon alfa. Lalu yang ketiga ada ribavirin, adalah obat antivirus yang digunakan bersama interferon alfa untuk mengobati hepatitis C kronis. Pencegahannya belum ada vaksin yang dapat melawan infeksi HVC. Usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya infeksi yaitu melakukan screening dan pemeriksaan terhadap darah dan organ donor. Hepatitis D. Transmisi virus hepatitis D ini mirip dengan HBV, yaitu melalui darah, permukosal, perkutan, parenteral, seksual, dan perinatal walaupun jarang. Pada saat terjadi superinfeksi, titer VHD serum akan mencapai puncak sekitar 2-5 minggu setelah inokulasi dan akan menurun setelah 1-2 minggu kemudian. Etiologi, virus ini termasuk virus RNA yang sangat kecil. Viron VHD hanya berukuran kira-kira 36 nanometer tersusun atas genom RNA single standard dan kira-kira 60 kopi antigen delta yang merupakan satu-satunya jenis protein dikode oleh VHD. Antigen delta terdiri dari dua jenis, yaitu large dan small. Virion VHD mempunyai kapsul terdiri atas protein yang dihasilkan oleh VHB. Dinding luar terdiri atas lipid dan seluruh komponen HBsAg. Gejala klinis, infeksi VHD hanya terjadi bila bersama-sama dengan infeksi VHB. Gambar klinis secara umum dapat dibagi menjadi koinfeksi, superinfeksi, dan laten. Di
Disebut koinfeksi bila infeksi VHD terjadi bersama-sama secara simultan dengan VHB, sedangkan superinfeksi bila infeksi VHD terjadi pada pasien infeksi kronik VHB. Masa inkubasi hepatitis akut D sekitar 3-7 minggu. Keluhan pada masa preikterik biasanya merasa lemah, tak suka makan, mual, keluhan-keluhan seperti flu. Fase ikterus ditandai dengan feses pucat, urin berwarna gelap, dan bilirubin serum meningkat. Diagnosisnya pasien HBsAg positif dengan anti-HDV dan atau anti-HDV-RNA sirkulasi. Pemeriksaan belum mendapat persetujuan. IgM anti-HDV dapat muncul sementara. Pada koinfeksi HBV atau HDV, HBsAg positif, IgM anti-HBc positif, anti-HDV, dan HDV-RNA. Pada superinfeksi, HBsAg positif, IgG anti-HBc positif, anti-HDV, dan atau HDV-RNA. Titer anti-HDV akan menurun sampai tak terdeteksi dengan adanya perbaikan infeksi. Penatalaksanaannya, rawat jalan kecuali pasien dengan mual atau anoreksia berat yang dapat menyebabkan dehidrasi. Menjaga asupan kalori dan cairan, menghindari aktivitas fisik yang berlebihan. Tidak ada pengobatan spesifik untuk hepatitis D. Obat-obatan yang tidak perlu harus dihentikan. Pencegahan terhadap HVD hanya efektif terhadap mereka yang masih mungkin dicegah dari infeksi HVB. Artinya, yang dapat dicegah hanya koinfeksi HVD dan HVB. Sedangkan untuk mencegah superinfeksi hingga saat ini belum ditemukan cara yang efektif. Saat ini masih dilakukan penelitian terhadap vaksinasi dengan HDAGS. Lalu hepatitis E. HEV-RNA terdapat dalam serum dan tinja selama fase akut. Penyakit ini epidemi dengan sumber penularan melalui air. Penyebaran virus ini diduga disebarkan oleh unggas, babi, binatang buas, dan binatang peliharaan yang mengidap virus ini. Etiologi, HIV merupakan virus RNA dengan diameter 27-34 mm. Pada manusia hanya terdiri atas satu serotip dengan 4-5 genotip utama. Genom RNA dengan 3 overlap ORF open reading frame mengkode protein struktural dan protein non-struktural yang terlibat pada replikasi HIV. Virus dapat menyebar pada sel embrio diploid paru, akan tetapi replikasi hanya terjadi pada hepatosit. Gejala klinis, pada infeksi yang sembuh spontan, spektrum penyakit mulai dari asimptomatik, infeksi yang tidak nyata sampai kondisi yang fatal sehingga terjadi gagal hati akut. Yang kedua, sindrom klinis mirip pada semua virus penyebab, mulai dari gejala prodromal yang tidak spesifik dan gejala gastrointestinal seperti malaise, anoreksia, mual dan muntah, gejala flu, faringitis, batuk, sakit kepala, dan mialgia. Gejala awal cenderung muncul mendadak pada HAV dan HIV. Lalu ada demam jarang ditemukan kecuali pada infeksi HAV. Gejala prodromal menghilang pada saat timbul kuning, tetapi gejala anoreksia, malaise, dan kelemahan dapat menetap. Ikterus didahului dengan kemunculan urin berwarna gelap. Pruritus atau biasanya ringan dan sementara dapat timbul ketika ikterus meningkat.
Pemeriksaan fisik menunjukkan pembesaran dan sedikit nyeri tekan pada hati. Splenomegali ringan dan limfadenopati pada 15% sampai 20% pasien. Diagnosis hepatitis E pada pemeriksaan serologis dengan metode ELISA seperti anti-HIV, IgG, dan IgM, anti-HIV, dan PCR serum, dan kotoran untuk mendeteksi HIV RNA serta imunofluoresen terhadap antigen HIV di serum dan sel hati. Pencegahan kemunculan IgG anti-HIV pada kontak dengan pasien hepatitis E dapat bersifat proteksi, akan tetapi efektivitas dari imunoglobulin yang mengandung anti-HIV masih dalam pengembangan. Jika seorang wanita hamil menderita penyakit hepatitis B, diperkirakan mungkin lebih rentan mengalami ketuban pecah dini, diabetes gestasional, dan atau mengalami pendarahan berat pada akhir kehamilan. Ada juga peningkatan resiko komplikasi persalinan selama plasenta absorbsio dan kematian bayi saat lahir. Risiko lainnya adalah bayi bisa terinfeksi saat lahir. Bayi mungkin terinfeksi hepatitis B saat lahir jika ibu positif memiliki virusnya. Biasanya penyakit ini diteruskan ke anak yang terkena paparan darah atau cairan vagina ibu selama proses persalinan. Infeksi virus hepatitis B bisa sangat parah pada bayi. Hal itu bisa mengancam nyawa baik ibu maupun bayi. Apabila anak terkena infeksi virus hepatitis B semasa kecil, sebagian besar kasusnya akan berlanjut menjadi kronis. Hepatitis kronis inilah yang berakibat buruk pada kesehatan anak di kemudian hari, yaitu berupa kerusakan hati atau sirosis dan kadang kanker hati, terutama jika disertai infeksi virus hepatitis C. Untuk mengatasi hepatitis pada saat hamil, waktu kunjungan prenatal pertama, ibu akan menjalani serangkaian tes darah rutin, termasuk untuk memeriksakan virus hepatitis B atau HBV. Jika hasil tes negatif HBV dan belum menerima vaksin hepatitis B, dokter mungkin menyarankan agar diimunisasi, terutama jika ibu berisiko tinggi tertular penyakit hepatitis. Jika baru terpapar hepatitis selama kehamilan, ibu juga mungkin akan diberi vaksin imunoglobulin untuk mencegah terkena penyakit hepatitis. Vaksin ini aman untuk wanita hamil dan bayi yang sedang berkembang. Untuk kasus hepatitis positif yang lebih lanjut atau viral load tinggi, mungkin perlu ditangani dengan obat antivirus yang disebut tenofovir yang dapat menurunkan risiko perpindahan HBV ke bayi. Sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.